Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Fenomena aneh di sungai waktu hanya terjadi untuk sesaat yang sangat singkat, tetapi itu terukir dalam di benak Fang Yuan dan meninggalkan kenangan abadi. Itu adalah saat krusial antara hidup dan mati, tidak mungkin untuk tidak memiliki ingatan yang jelas tentang itu. Sekarang, saat dia mengingat momen itu, Fang Yuan dipenuhi dengan keraguan. Wajah hantu dan teratai merah, apa artinya? Mengapa saya tidak menemukan situasi ini ketika saya menggunakan jangkrik musim semi musim gugur sebelumnya? Apakah itu terjadi hanya ketika aktivasi jangkrik musim semi musim gugur gagal? Atau, sambil menggelengkan kepalanya, Fang Yuan berhenti memikirkan subjek misterius ini. Dia melompat keluar dari darah beracun dan terbang keluar dari cangkang kura-kura. Luka pada saya berat, dan satu-satunya tanda dao keberhasilan sekarang hancur karena kegagalan penyempurnaan Gu, sangat disayangkan. Fang Yuan memeriksa dirinya sendiri dan segera menyadari efek samping dari kegagalan penyempurnaan Gu ini. Tubuhnya dipenuhi dengan retakan, hampir berantakan. Cedera seperti itu akan membutuhkan pemulihan berbulan-bulan sebelum dapat diperbaiki. Penyempurnaan Gu itu sendiri adalah tugas yang berbahaya, tidak seperti pertempuran yang memanas. Jangankan saat menyempurnakan Immortal Gu. Kali ini, Fang Yuan telah gagal dalam penyempurnaan Gu karena kelahirannya kembali, menderita luka serius adalah hal yang diharapkan. Apa yang membuat Fang Yuan merasa lebih menyesal adalah bahwa tanda dao keberhasilan, yang dia peroleh setelah upaya melelahkan di konvensi jalur penyempurnaan dan perjalanan yang sulit untuk mencapai peringkat teratas, dihancurkan. Ini memberi Fang Yuan beberapa wawasan. Sebelumnya, alasan saya gagal dalam menyempurnakan pemikiran bintang Immortal Gu bukan karena ada masalah dalam metode saya, tetapi aspek halus dari fusi timbal balik dari tanda dao dari setiap materi abadi, yang bukan sesuatu yang dapat dikendalikan. Ini adalah salah satu alasan penting untuk tingkat keberhasilan yang rendah dalam menyempurnakan Immortal Gu. Penggunaan terbesar dari tanda dao keberhasilan adalah untuk mempengaruhi aspek ini, untuk membiarkan tanda dao dari bahan abadi menyatu dan mencapai standar untuk penyempurnaan Gu. Jadi, ketika saya mulai memurnikan Immortal Gu, tanda dao keberhasilan dikonsumsi, berubah menjadi jenis khusus bahan abadi yang membantu penyempurnaan. Terakhir kali, tidak ada kecelakaan dan saya dapat menyempurnakan perubahan dari Immortal Gu, bantuan tanda dao keberhasilan tidak terukur. Tapi kali ini, karena kelahiran kembali saya, penyempurnaan yang sangat mungkin ini kacau. Memikirkan hal ini, Fang Yuan merasakan ironi. Bukannya dengan tanda dao keberhasilan, penyempurnaan Gu akan berhasil tidak peduli bagaimana itu dilakukan. Jika Master Gu sengaja mencoba untuk gagal, dengan sengaja menggunakan metode penyempurnaan yang salah, maka itu akan menjadi kegagalan yang pasti. Tanda dao keberhasilan tidak segalanya. Sebelumnya, mengapa Fang Yuan sengaja memilih tanah yang diberkati bentuk bintang untuk menyempurnakan Gu abadi? Itu karena dia takut diganggu oleh kekuatan luar, yang dapat menyebabkan penyempurnaan Gu gagal. Setelah penyempurnaan gagal, bahan abadi akan hilang. Cedera adalah masalah kecil, yang utama adalah tanda dao keberhasilan juga akan dihancurkan. Fang Yuan terlahir kembali, dan kebetulan selama proses penyempurnaan perubahan bentuk Immortal Gu, ini membuatnya gagal. Tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Terakhir kali, ubah bentuk Immortal Gu telah berhasil disempurnakan, tetapi sekarang gagal. Saya telah terlahir kembali, dan meskipun saya memiliki keuntungan dari pengetahuan masa depan, secara akurat, itu tidak berarti jalan menuju kesuksesan. Tapi kelahiran kembali ini memberi saya keuntungan besar. Kehilangan tanda dao sukses tidak penting. Fang Yuan segera memilah suasana hatinya, dan menstabilkan pola pikirnya. Memperbaiki perjalanan abadi. Fang Yuan mengaktifkan Gu abadi dan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Di masa lalu, dia cemas, tetapi sekarang dia tahu bahwa masih akan ada beberapa saat sebelum benua tengah membuat terobosan dengan masalah 88 gedung yang sejati. Dia bisa lebih nyaman. Meskipun dia memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya, Fang Yuan selalu menjadi orang yang mempertimbangkan segalanya sebelum mengambil tindakan.
Orang yang terburu-buru sama sekali tidak akan dapat mencapai tahapnya saat ini. Bagaimana dia akan menggunakan petunjuk tidak teratur yang tak terhitung jumlahnya dan sumber dayanya saat ini untuk mendapatkan manfaat maksimal? Ini adalah pertanyaan utama yang perlu dipertimbangkan Fang Yuan. Zombie abadi memiliki proses berpikir yang lebih lambat. Fang Yuan melangkah dalam cahaya kebijaksanaan untuk merenungkan. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, pencapaian jalan kebijaksanaannya telah mencapai tingkat Grandmaster. Dia bahkan telah memikirkan formasi Gu kecil yang bisa membuatnya menggunakan cahaya kebijaksanaan dengan lebih efisien dan menghemat banyak waktu. Hanya dalam setengah hari, Fang Yuan selesai merenungkan pertanyaan itu. Zombie abadi tidak perlu makan atau minum, meskipun dia terluka, Fang Yuan harus memanfaatkan setiap menit dan detik. Memperbaiki perjalanan abadi. Dia segera mengaktifkan Gu abadi ini untuk diam-diam kembali ke perbatasan selatan. Dengan menggunakan metodenya, dia menghilangkan sebagian besar aura Gu abadi, lalu dia diam-diam mendekati Gunung Yitian. Fang Yuan akrab dengan 10.000 li di sekitar Gunung Yitian. Di kehidupan sebelumnya, kontes perjudian yang belum pernah terjadi sebelumnya telah diadakan di Gunung Yitian. Fang Yuan juga berpartisipasi di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, jangkauan zona terlarang untuk makhluk abadi terus berkembang, dan Fang Yuan harus terus bergerak lebih jauh, bersama dengan Gu Immortal perbatasan selatan. Dengan demikian, dia sangat akrab dengan pemandangan di dekat Gunung Yitian. Gunung Yitian. Pada saat ini, itu masih hanya puncak gunung tanpa nama. Sebelum kedatangan Fang Yuan, baru saja turun hujan di atas gunung ini. Gunung Yitian masa depan tinggi dan indah, dengan pepohonan rimbun dan lembah yang dalam. Pelangi muncul di atas dan kehidupan tampak penuh dengan vitalitas. Fang Yuan menatap dari jauh, bergerak dengan hati-hati dan penuh harapan. Jika Fang Yuan ditanya, apa yang paling membuatnya tertarik setelah kelahiran kembali? Tidak diragukan lagi Gunung Yitian, di bawahnya dimakamkan panggung duel kekacauan anggun rumah Gu abadi, dan zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar peringkat 8 yang ditekan. Pentingnya yang terakhir bagi Fang Yuan tidak perlu dikatakan. Meskipun terakhir kali, zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar peringkat 8 ini benar-benar melompat keluar, menyingkirkan penindasan tahap duel caotik yang anggun, selama saya dapat berhasil menyempurnakan rumah Gu abadi dan menjadi pemilik barunya, saya dapat terus menekannya. Jika aku bisa mendapatkan panggung duel kekacauan yang anggun. Fang Yuan menjilat bibirnya saat dia memikirkan hal ini. Rumah Gu abadi bukanlah masalah kecil. Rumah Gu abadi dan formasi pertempuran kuno, mereka adalah pencapaian tertinggi dari jalur formasi. Di antara mereka, formasi pertempuran kuno secara bertahap dihilangkan seiring berjalannya waktu, dan rumah Gu abadi telah menjadi arus utama. Baik itu perbatasan selatan, dataran utara, Laut Timur, Gurun Barat, atau Benua Tengah, semua kekuatan super yang kuat memiliki setidaknya satu rumah Gu abadi sebagai kartu truf mereka. Seperti suku Hei, penjara kegelapan adalah simbol mereka serta kartu truf yang kuat. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, setelah penjara kegelapan hilang, untuk merebutnya kembali, bahkan 4 tetua tertinggi suku Hei telah mengambil risiko keluar dan mengejar Hei Cheng. Penjara kegelapan hanyalah peringkat 6 rumah Gu abadi dan suku Hei sangat ingin mengambilnya kembali. Pentingnya rumah Gu abadi dapat dilihat dari ini. Dan panggung duel caotik anggun, yang terkubur jauh di bawah Gunung Yitian, tidak hanya memiliki peringkat yang lebih tinggi dari penjara kegelapan, Gu Immortal misterius telah menggunakan kekuatannya untuk menantang seseorang dengan pangkat yang lebih tinggi secara paksa dan berhasil menekan ahli peringkat 8, yang selanjutnya memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar. Nilai panggung duel caotik anggun jelas berkali-kali lebih tinggi daripada penjara kegelapan. Memikirkan kembali kehidupan saya sebelumnya, rumah es mendalam yang digunakan oleh Shark Demon dan Subaimen hanyalah rumah Gu abadi yang tidak lengkap, tetapi dapat berulang kali menembus hambatan gerakan pembunuh medan perang dan melarikan diri. Jika saya bisa mendapatkan panggung duel kacau-kacau yang anggun ini, bahkan jika saya tidak dapat mencapai tingkat bergerak tanpa hambatan di dunia, di masa depan, ketika kebenaran terungkap dan saya diburu oleh benua tengah, dataran utara, dan lainnya, saya dapat melindungi diri saya sendiri dan mengintimidasi makhluk abadi lainnya. Rumah Gu abadi adalah benteng untuk pertempuran, tidak memiliki kekurangan dan mencakup semua aspek serangan,
pertahanan, gerakan, penyembuhan, dan bahkan bantuan dalam kultivasi. Itu stabil secara struktural, dan mudah dikendalikan. Rumah Gu Abadi peringkat 7 juga dapat dikendalikan oleh Gu Abadi peringkat 6. Namun, rumah Gu Abadi memiliki dua kekurangan utama, satu adalah memberi makan dan yang kedua adalah esensi abadi. Rumah Gu Abadi dibangun dari banyak Gu Abadi dan sejumlah besar Gu Fana, memberi makan cacing Gu ini secara alami sangat merepotkan dan beban besar. Tetapi Fang Yuan tahu bahwa panggung duel caotik yang anggun tampaknya melibatkan jalur makanan dalam pembangunannya, dan masalah pemberian makan dapat diabaikan. Berikutnya adalah esensi abadi. Untuk mengaktifkan rumah Gu Abadi, jumlah esensi abadi yang dikonsumsi akan menjadi angka yang sangat besar. Hanya dengan kemampuan Fang Yuan, dia tidak akan tahan. Di kehidupan sebelumnya, ketika Shark Demon tidak punya pilihan selain mengaktifkan rumah es yang mendalam, semua zombie abadi harus berbagi beban konsumsi esensi abadi, dan jumlah konsumsi telah sangat membuat semua orang tertekan. Harga untuk mengaktifkan rumah Gu Abadi sangat besar. Karena jumlah esensi abadi yang dikonsumsi sangat tinggi. Fang Yuan sekarang dalam keadaan buruk, dia telah mempertaruhkan semuanya dan menghabiskan semua asetnya untuk hampir tidak dapat mengumpulkan satu set bahan abadi untuk menyempurnakan perubahan bentuk Immortal Gu. Dan sekarang, dia telah gagal dalam penyempurnaan, kehilangan sebagian besar bahan abadi, dia memiliki sedikit uang. Meskipun dia memiliki banyak sumber pendapatan yang kaya seperti perdagangan nyali Gu, mendapatkan 1000 batu esensi abadi setiap bulan, setengah tahun mengumpulkan pendapatan ini tidak akan cukup untuk mengaktifkan rumah Gu Abadi bahkan selama 30 detik. Tapi tidak ada yang penting. Fang Yuan memiliki sangat sedikit esensi abadi anggur hijau, tetapi dia memiliki esensi abadi matahari raksasa dalam jumlah besar. Ini dapat ditelusuri kembali ke tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Yang mulia abadi matahari raksasa adalah peringkat 9, esensi abadi yang dia tinggalkan adalah esensi abadi aprikot kuning yang hanya bisa dibentuk oleh yang mulia peringkat 9. Kualitas esensi abadi ini berkali-kali lebih besar daripada esensi abadi anggur hijau, perbedaan antara keduanya seperti celah antara langit dan bumi. Esensi abadi matahari raksasa tidak dapat digunakan oleh Fang Yuan sendiri, tetapi rumah Gu Abadi dapat menyerapnya. Rumah Gu Abadi dapat menyerap esensi abadi orang lain, jika tidak, iblis hiu dan zombie abadi lainnya tidak akan dapat menggabungkan kekuatan mereka untuk mengaktifkan rumah es yang mendalam. Ini adalah karakteristik mendasar dari Immortal Gu House, mengintegrasikan kekuatan sekelompok abadi menjadi satu. Fang Yuan telah memikirkan hal ini di kehidupan sebelumnya. Sejauh menurutnya, esensi abadi matahari raksasa seperti air dengan sumber atau pohon tanpa akar, semakin banyak digunakan, semakin banyak dikonsumsi, dan tidak dapat diisi ulang. Dengan demikian, metode yang lebih ekonomis adalah mengumpulkan banyak Gu Immortal untuk berfungsi sebagai sumber tenaga kerja dalam mengaktifkan Immortal Gu House. Sayangnya, Gu Immortals perbatasan selatan telah mati terlalu cepat. Atau bisa dikatakan Fang Yuan tidak bisa datang tepat waktu. Tahapan duel caotik yang anggun belum disempurnakan oleh siapapun ketika zombie abadi Great Strength True Martial telah pecah. Ini sangat disayangkan. Jika aku memiliki panggung duel kacau-kacau yang anggun, aku bahkan bisa menahan sinar kehidupan yang akan membunuhku. Fang Yuan memiliki kepercayaan diri. Panggung duel caotik yang anggun secara alami bukanlah pertandingan menara pengawas surga, tetapi kondisi menara pengawas surga tidak optimal, kekuatan pilar cahaya itu telah berkurang setelah dikurangi oleh 10 formasi tak bernyawa zombie abadi yang ekstrim. Dengan Graceful Chaotic Duel Stage, meskipun dia tidak bisa mengatakan, dengan rumah di tangan, dunia adalah milikku, cukup untuk mengatakan, dengan rumah di tangan, maju atau mundur terserah saya. Dengan rumah di tangan, dunia adalah milikku, peringkat 888 gedung yang sejati bisa dikatakan sebagai salah satu contohnya, itu menghususkan diri dalam menjarah cacing Gu, bahkan Gu abadi. Kuali penyempurnaan peringkat 8 adalah yang lain. Dibandingkan dengan panggung duel kekacauan anggun rumah Gu Abadi, kekuatan diri Gu Abadi, upaya habis-habisan Gu Abadi, pikiran bintang Gu Abadi, semuanya tampak tidak penting. Selama dia memiliki rumah Gu Abadi, dengan esensi abadi matahari raksasa,
Fang Yuan dapat menggunakan tingkat kultivasi tingkat bawah peringkat 6 dan tubuh zombie abadi untuk melawan peringkat 8 secara paksa, langsung menjadi salah satu ahli terkuat. Hanya memikirkannya saja memberi saya sedikit kegembiraan. Fang Yuan dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya, dan setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia segera mengebor ke tanah, masuk jauh ke dalam bumi. Apa yang terjadi? Di mana panggung duel caotik yang anggun? Fang Yuan dipenuhi dengan keraguan dan kekecewaan. Setelah dia terlahir kembali, dia segera bergegas ke Gunung Yitian, berpikir untuk mendapatkan rumah Gu abadi ini. Tetapi ketika dia mencari di bawah tanah, dia menemukan bahwa panggung duel Chaotic Graceful tidak ada, bahkan zombie abadi Great Strength True Martial peringkat 8 tidak dapat ditemukan. Mungkinkah ada alasan lain di balik kemunculan panggung duel Chaotic yang anggun? Saya datang lebih awal, jadi kesempatannya tidak tersedia. Fang Yuan mengerutkan kening. Saat dia merenung, dia telah menebak dengan benar. Sebelumnya, alasan Graceful Chaotic Duel Stage muncul adalah karena Bai Ningbing. Dia telah mengaktifkan Gu abadi yang misterius, dan Gu abadi ini telah diberikan kepadanya oleh Pak Tua Yanxi. Fang Yuan secara alami tidak mengetahui detail ini, dia juga tidak memiliki Gu abadi ini, jadi dia tidak dapat menemukan jejak panggung duel kacau yang anggun. Jika panggung duel Chaotic Graceful hanya terkubur di bawah tanah, maka itu mungkin sudah ditemukan oleh orang lain. Bagaimana itu akan bertahan sampai sekarang? Tanpa pilihan lain, Fang Yuan hanya bisa pergi dengan tenang. Dia tidak dapat memperoleh panggung duel Chaotic Graceful, dengan demikian, Fang Yuan harus memodifikasi rencananya dan mengesampingkannya untuk saat ini, melaksanakan ide-idenya yang lain terlebih dahulu. Setelah bergerak jauh dari Gunung Yitian, Fang Yuan dengan hati-hati mengaktifkan Immortal Gu Fixed Immortal Travel. Aura Gu abadi bocor, pancaran hijau giok melintas. Saat berikutnya, Fang Yuan menghilang dari perbatasan selatan, dan muncul dalam formasi raksasa di palung bumi dataran utara. Formasi raksasa ini adalah formasi jalur luar angkas, ruang di dalamnya sangat besar. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah menggunakan perjalanan abadi tetap untuk masuk ke sini. Dalam kehidupan ini, dia sekali lagi menggunakan perjalanan abadi tetap untuk masuk ke sini, tidak ada kecelakaan atau kemunduran. Selain itu, kali ini, dia langsung memasuki area tengah formasi Gu. Ini adalah tanah pasir ungu yang luas dan sunyi. Di tanah terpencil ini, beberapa bahan abadi yang jarang terlihat dan sangat berharga tersebar. Ingatannya masih sangat jelas, Fang Yuan bahkan tidak perlu berusaha untuk mencari, dia langsung berlari ke setiap area kunci dan mengumpulkan bahan abadi. Bahan-bahan abadi ini memiliki peringkat yang sangat tinggi, pada dasarnya semuanya berada di peringkat 8 dan bahkan ada beberapa bahan peringkat 8 berkualitas tinggi dengan tanda Dao yang begitu padat sehingga cahayanya dapat dilihat dengan mata telanjang. Seperti sayap lebah madu bergaris harimau, fragmen tubuh binatang terpencil yang tak terlupakan itu Cloud Phoenix. Secara keseluruhan, 18 bahan abadi berakhir di tangan Fang Yuan sekali lagi. Dia kemudian pindah ke tengah tanah pasir ungu yang sunyi, di mana dia menemukan formasi Gu berlapis-lapis itu sekali lagi. Dia dengan hati-hati memeriksa isinya dan melihatnya seperti kehidupan sebelumnya. Dia meninggalkan formasi Gu apa adanya, tetapi menghancurkan semua pikiran penting. Fang Yuan secara alami tidak berniat meninggalkan metode bukaan abadi hidup dan mati untuk orang lain. Sebelum pergi, Fang Yuan melirik tempat itu untuk terakhir kalinya, menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa di luar tanah pasir ungu yang sunyi, ada sejumlah besar tanaman terpencil dan mayat binatang buas yang sunyi, tetapi bahan abadi ini hanya terlihat mengesankan, begitu diambil, semuanya akan berubah menjadi pasir ungu. Dengan demikian, Fang Yuan bahkan tidak melihat mereka. Di kehidupan sebelumnya, dia harus merencanakan dengan susah payah, bergabung dengan markas Zombie Alliance terlebih dahulu, kemudian setelah direncanakan oleh Blazing Heaven Demones, dia dilemparkan ke kota raksasa aliran gelap Northern Plains. Dia harus menipu beberapa zombie abadi sebelum dia bisa memasuki palung bumi. Dia terus merencanakan sepanjang jalan, tidak ragu-ragu untuk ditelan oleh mulut cacing tanah, lalu tiba di sarang gurita yaksa, mencari dengan susah payah, mengambil risiko untuk mengungkap sebagian kecil dari formasi Gu, sebelum dia akhirnya bisa memasuki ruang tersembunyi ini. Tetapi kehidupan ini, karena kelahiran kembali,
dia langsung pergi ke tujuannya, mendapatkan manfaat maksimal sambil menghabiskan waktu dan energi paling sedikit. Seluruh prosesnya sangat sederhana, itu seperti mimpi. Menggunakan perjalanan abadi tetap lagi, Fang Yuan meninggalkan tempat itu dan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Ubah bentuk penyempurnaan Immortal Gu gagal, tidak hanya tanda dao keberhasilan yang hilang, sebagian besar bahan abadi juga dihancurkan. Untuk mempersiapkan penyempurnaan tunggal dari perubahan bentuk Immortal Gu ini, dia telah mengeluarkan semua asetnya. Setelah kelahiran kembali, dia bisa dikatakan miskin kotoran. Tapi sekarang, dia memiliki materi abadi yang berharga ini sebagai bantuan yang sangat tepat waktu. Bahan-bahan abadi ini sangat berharga, jika nilainya ingin dimaksimalkan, tidak diragukan lagi dengan menyimpannya sampai saat Fang Yuan menyempurnakan peringkat 8 Gu abadi. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk ini terlalu lama, kultivasi Fang Yuan masih berada di tingkat bawah peringkat 6, naik ke peringkat 8 adalah prospek yang jauh dan tidak dalam waktu dekat. Fang Yuan sudah mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan sepenuhnya bahan-bahan abadi ini. Seperti di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan meletakkan beberapa bahan abadi di surga kuning harta karun, menyebabkan keributan besar di antara Gu Immortals. Bahkan di surga kuning harta karun, bahan abadi ini sangat langka dan sangat dicari. Fang Yuan dengan mudah menukarnya dengan hal-hal yang dia inginkan, dan memberi makan semua Gu abadi yang dia miliki, kecuali kekuatan diri Gu abadi dan kebijaksanaan Gu. Melihat Gu abadi Fang Yuan memiliki jalur kekuatan, kekuatan diri, menarik gunung, menarik air, kekuatan elang mahkota besi, makan kekuatan. Jalur bintang, pemotretan bintang, tanda bintang, cahaya bintang. Jalur keberuntungan, hubungkan keberuntungan, keberuntungan waktu, bencana memanggil. Selain itu, ada juga Gu vital pertamanya, jangkrik musim semi musim gugur, jalur luar angkasa yang sangat praktis Gu abadi, perjalanan abadi tetap, jalur racun yang jarang digunakan Gu abadi, hati wanita, jalur jiwa Gu abadi, jiwa bersihkan dan jalur kebijaksanaan Gu abadi, ungkap misteri. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah mengubah bentuk Immortal Gu saat ini. Tetapi setelah kelahiran kembali, penyempurnaan telah gagal, dan perubahan bentuk Immortal Gu tidak ada. Adapun kebijaksanaan peringkat 9 Gu, Fang Yuan tidak dapat menyempurnakannya sehingga untuk sementara ditempatkan di tanah yang diberkati Hu Immortal. Jadi, apakah itu bisa dianggap sebagai Gu abadi Fang Yuan masih bisa diperdebatkan. Biasanya, sebagian besar Gu Immortal peringkat 6 hanya memiliki Gu fana dan bahkan tidak ada satu Gu abadi. Jumlah Gu Fang Yuan abadi sudah berjumlah 16, tanpa menghitung kebijaksanaan Gu. Dengan demikian, beban memberi makan Gu abadi sangat berat dan selalu ada di benak Fang Yuan. Masalah makan Immortal Gu telah diselesaikan untuk saat ini, Fang Yuan bisa bersantai untuk saat ini. Roh tanah. Fang Yuan dengan lembut berbicara di ruang rahasia. Tuan, saya di sini. Roh tanah Little Hu Immortal dengan cepat muncul, berseri-seri sambil tersenyum, dan memeluk kaki Fang Yuan. Tuan, saya tidak mengganggu Anda karena Anda sibuk, tetapi saya sangat merindukan Anda. Hu abadi kecil berkata sambil menggoyangkan ekornya yang berbulu, sebelum mengucapkan beberapa kata kekanak-kanakan, meskipun Tuan telah berubah menjadi jelek. Fang Yuan tertawa, membelai kepala Little Hu Immortal saat dia menginstruksikannya, perintahkan semua pria berbulu di sarang batu untuk mulai memurnikan hanya ersak Gu. Ya, Tuan. Little Hu Immortal segera menjawab. Kamu bisa pergi sekarang. Oke. Little Hu Immortal menatap Fang Yuan dengan tatapan enggan, sebelum menghilang. Pikiran Fang Yuan bergeser. Saat dia mengaktifkan perjalanan abadi tetap, meninggalkan tanah yang diberkati Hu Immortal. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di tanah yang diberkati Langya. Pada saat ini, roh tanah Langya belum mengubah sifatnya, dan masih berjubah panjang, rambut putih, dan roh tanah yang tampak bijak. Mengapa kamu di sini? Materi abadi yang saya inginkan, apakah Anda mendapatkannya? Jika tidak, maka tidak perlu diskusi. Roh tanah Langya melambaikan lengan bajunya yang besar dan berbicara dengan ekspresi dingin dan terpisah ketika dia melihat Fang Yuan. Karena tuntutannya yang berlebihan, hubungan Fang Yuan dengan roh tanah Langya sudah menjadi dingin. Fang Yuan ingin meminta bantuan roh tanah Langya, tetapi kondisi roh tanah Langya sangat keras, meminta Fang Yuan untuk mendapatkan sejenis materi abadi.
Dan asal-usul materi abadi ini berasal dari 9 surga yang tak berkuasa, dan sangat langka bahkan di surga kuning harta karun. Jika bukan karena ini, roh tanah Langya tidak akan meminta Fang Yuan untuk melakukan ini. Tentu saja saya memilikinya, lihatlah. Fang Yuan tertawa, tidak peduli dengan sikap dingin roh tanah Langya. Kamu benar-benar mengerti. Roh tanah Langya melihat materi abadi di tangan Fang Yuan, ekspresinya segera rileks dan nadanya mengungkapkan perasaannya yang tidak percaya. Jelas, dia tidak optimis tentang peluang Fang Yuan. Memang demikian. Tugas mendapatkan materi abadi ini telah melampaui kemampuan Fang Yuan. Setidaknya, itulah yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Tetapi dalam kehidupan ini, setelah Fang Yuan terlahir kembali, dia menggunakan bahan abadi peringkat 8 di tangannya, mengapa dia takut tidak dapat membeli barang dengan level ini? Fang Yuan menyerahkan kelopak bunga beracun kepada roh tanah Lang'a, saya membutuhkan sejumlah kekuatan Gu dan kekecewaan Gu, bersama dengan sejumlah besar Gu berpikir bintang. Fang Yuan sudah tahu, tanah yang diberkati Langya sangat istimewa, ruang di dalamnya begitu besar sehingga telah melampaui sebagian besar surga gua. Ini karena roh tanah Langya telah menggabungkan rumah Gu abadi peringkat 8, kuali penyempurnaan, ke seluruh tanah yang diberkati. Pria berbulu yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini, jumlahnya di luar imajinasi. Tanah-tanah awan di depannya hanyalah lapisan awan di tanah yang diberkati Langya. Di bawah lapisan ini ada 3 benua, di mana sejumlah besar pria berbulu tinggal. Menghususkan diri dalam penyempurnaan Gu, mereka memilih bakat, hidup dan bekerja dalam damai dan bahagia. Dengan bantuan orang-orang berbulu ini, sangat mudah bagi roh tanah Langya untuk menyempurnakan mengerahkan kekuatan Gu, kekecewaan Gu dan bintang berpikir Gu. Atas dasar materi abadi ini, saya akan membantu Anda ini. Roh tanah Langya menjawab, sebelum menambahkan, tapi lain kali, saya berharap mendapatkan sisik kilin setengah bulan, setidaknya 30 di antaranya. Jika tidak, saya tidak akan menyetujui permintaan Anda. Nada suaranya masih agak dingin, tetapi ekspresinya tidak lagi dingin. Fang Yuan mengangguk, dan tanpa berbicara lebih jauh, dia mengaktifkan perjalanan abadi tetap dan pergi. Dia memiliki metode kebangkitan aperture abadi hidup dan mati, serta versi jalur kekuatan dari api nirvana, sehingga dia bisa menyingkirkan tubuh zombie abadi dan menjadi orang yang hidup. Tetapi untuk saat ini, Fang Yuan tidak punya rencana untuk melakukannya. Menjadi hidup hanya berarti memiliki potensi untuk maju, kultivasinya masih akan berada di tingkat bawah peringkat 6. Dia juga akan kehilangan tubuh zombie abadinya, dan kekuatan pertempurannya malah akan berkurang. Lebih penting lagi, Fang Yuan tidak memiliki banyak umur yang tersisa, dan dengan demikian tidak akan dapat menggunakan cahaya. Kebijaksanaan. Fang Yuan meminta roh tanah Langya untuk menyempurnakan, mengerahkan kekuatan Gu dan kekecewaan Gu sebagai persiapan awal untuk masa depan. Apa yang dia bayar untuk ini adalah bahan abadi, sementara roh tanah Langya hanya memurnikan Gu fana, meskipun jumlahnya agak besar, Fang Yuan masih mengalami kerugian. Tapi Fang Yuan tidak serius memperhatikannya. Dia memiliki rencananya sendiri mengenai roh tanah Langya, tetapi ini belum waktunya untuk mereka. Fang Yuan meninggalkan tanah yang diberkati Langya, langsung tiba di desa tertentu di benua tengah. Ada pohon yang luar biasa di sini. Itu adalah pohon buah impian musim semi. Itu memang masih ada. Fang Yuan menyembunyikan sosoknya dan memeriksanya, merasakan kegembiraan. Di kehidupan sebelumnya, dia telah memperoleh informasi tentang pohon ini dari wasiat Mo Yao, tetapi sebelum dia bisa mengumpulkan buah impian musim semi, pohon ini ditebang oleh seseorang. Tetapi setelah kelahiran kembali, Fang Yuan tidak perlu bergabung dengan aliansi zombie dan mencari metode kebangkitan, dia bisa datang ke sini setengah tahun lebih awal, menebus penyesalan di kehidupan sebelumnya. Pohon buah-buahan impian musim semi adalah jenis tanaman yang sangat istimewa. Mereka bisa berupa jenis pohon buah-buahan, tetapi hanya sedikit pohon buah-buahan yang bisa menjadi pohon buah-buahan impian musim semi. Salah satu pohon buah-buahan impian musim semi ini berada di sebelah rumah petani. Kepala keluarga adalah seorang lelaki tua, yang dikenal sebagai lelaki tua Chen. Nak, dalam setengah tahun, kamu akan menikah. Aku akan membangun rumah untukmu, gelagar utama rumah akan dibangun menggunakan pohon kurma api ini. Orang tua Chen berdiri di depan pohon,
dan menepuk kulit kayu tebalnya, saat dia berbicara dengan putranya yang ada di samping. Anak laki-laki itu melihat pohon kurma ini dan mengacungkan jempol, senang, ayah, ini ide yang bagus. Pohon kurma ini lebih tua dari sejarah desa kami. Saya ingat bahwa itu sudah berhenti memproduksi kurma, itu tidak akan berguna bahkan jika terus berkembang. Menebangnya untuk membangun gelagar utama untuk rumahku akan memanfaatkannya dengan baik. Fang Yuan mendengus dingin. Dia berdiri tidak jauh, tetapi tidak terlihat. Orang tua Chen dan putranya, yang bahkan bukan Gu Master, tidak dapat merasakannya. Mengetahui secara kebetulan alasan pohon buah impian musim semi ditebang, Fang Yuan dalam hati mengerutkan kening. Keberadaan pohon buah impian musim semi ini didukung oleh pohon kurma ini. Pohon buah impian musim semi sejati adalah pohon yang ada dalam mimpi dan tidak memiliki tubuh material. Tetapi itu membutuhkan pohon asli untuk menjadi fondasi agar ia hidup lama. Pohon kurma ini berusia beberapa ribu tahun, hanya pohon tua seperti ini yang bisa digunakan oleh pohon buah impian musim semi. Tentu saja, persyaratan khusus tidak hanya melibatkan usia. Manusia perlu tinggal di dekat pohon, impian manusia ini dari generasi ke generasi akan memelihara pohon buah impian musim semi. Dalam sejarah, tempat ini pernah menjadi dasar gunung berapi. Karena gunung berapi meletus setiap beberapa ratus tahun, abu vulkanik dalam jumlah besar menciptakan tanah subur di sekitarnya. Tertarik dengan lahan pertanian alami yang sangat baik, akan ada orang yang bermigrasi sesekali. Mereka secara bertahap akan membentuk desa, yang kemudian akan dihancurkan oleh letusan gunung berapi. Pohon kurma api sangat tahan terhadap panas, mereka bahkan bisa menahan lava, sehingga mereka dapat terus ada. Jika pohon kurma ditebang, pohon buah impian musim semi akan hancur. Tetapi untuk memindahkan pohon kurma, perlu ada metode jalur mimpi yang sesuai untuk memindahkan pohon buah impian musim semi pada saat yang sama, jika tidak, Fang Yuan hanya akan mendapatkan pohon kurma biasa dan bukan pohon buah impian musim semi. Fang Yuan tidak memiliki metode untuk memindahkan pohon buah impian musim semi. Saat ini, tidak mungkin baginya untuk memetik buah impian musim semi. Dia perlu menyempurnakan beberapa jalan impian manusia Gu yang ditargetkan untuk memetik buah-buahan. Di masa lalu, Mo Yao sepertinya telah mengenali keistimewaan pohon ini, tetapi karena pengetahuannya yang terbatas, atau mungkin dia juga merasakan bahwa dengan santai memetik pohon itu tidak akan berhasil, dia memilih untuk meninggalkannya. Sepertinya saya masih perlu melestarikan lingkungan hidup pohon buah impian musim semi ini untuk beberapa waktu. Fang Yuan menjentikkan jari, dua surat wasiat secara terpisah mengebor ke dalam pikiran lelaki tua Chen dan putranya. Anak laki-laki itu tiba-tiba menangis, "Ayah, jangan menebang pohon ini. Bahkan jika tidak dapat menghasilkan kurma lagi, saya ingin terus melihatnya. Itu telah menemani saya saat saya tumbuh dewasa, ketika saya masih muda, saya buang air kecil di pohon, ketika saya sedikit lebih tua, saya membangun ayunan di atasnya. Mari kita lupakan untuk memotongnya." Mendesah. Baiklah. Mata lelaki tua Chen juga memerah, mengangguk emosional, "Kalau begitu biarkan terus tumbuh di sini. Kami akan memilih pohon lain, meskipun tidak ada yang setinggi ini, itu akan cukup untuk gelagar utama rumah baru." Setelah berurusan dengan pikiran manusia, Fang Yuan mengatur formasi Gu di sini untuk melindungi pohon buah impian musim semi. Sementara itu, dia harus menyempurnakan beberapa jalan mimpi yang sesuai Gu untuk mengambil buahnya. Ini membutuhkan waktu. Hampir semua bahan penyempurnaan untuk jalan mimpi manusia Gu berasal dari alam mimpi. Menurut bagaimana kehidupan saya sebelumnya, setelah menyempurnakan perubahan bentuk immortal Gu, saya membantu Bai Yun Seng melewati kesengsaraannya, kemudian berpartisipasi dalam pertempuran untuk mempertahankan tanah yang diberkati Lang Ya. Setelah pertempuran, saya mengambil identitas Xing Xiangzi untuk memasuki Laut Timur dan berpartisipasi dalam invasi tanah yang diberkati Yulu. Dalam proses ini, karena runtuhnya surga Gua Langit Berbintang, saya diundang oleh Sekte Bangau Abadi untuk menyerang dunia fragmen surga gua. Setelah masalah ini, Blazing Heaven Demones muncul, mengalahkan hiu aliran satu jari yang sunyi sejak dahulu Kaangan. Aku direkrut secara paksa oleh Blazing Heaven Demones, lalu kembali ke dataran utara dan mendapatkan warisan palung bumi. Setelah itu, saya mengambil bagian dalam membunuh Hei Cheng,
lalu dipaksa untuk membuat perjanjian baru dengan Blazing Heaven Demoness dan yang lainnya, lalu kami melanjutkan untuk merebut lembah Luopo. Akhirnya, saya mengambil bagian dalam pertempuran Gunung Yitian. Kali ini, setelah kelahiran kembali saya beruntung berhasil, tujuan utama saya masih adalah panggung duel Chaotic Anggun Rumah Gu Abadi. Selama saya bisa menjadi pemilik Rumah Gu Abadi ini, saya dapat dengan lancar menekan zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar peringkat 8, dalam hal ini, keuntungan saya akan sangat besar. Meskipun rencana Fang Yuan untuk mengambil Rumah Gu Abadi lebih awal telah gagal, bagaimana mungkin satu kegagalan mengguncang resolusinya? Panggung duel Chaotic yang anggun belum muncul sekarang, maka dia hanya bisa menunggu saat itu muncul. Awalnya, rencana Fang Yuan adalah mengambil Rumah Gu Abadi, kemudian menekan zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar peringkat 8. Dia akan menunggu sampai perjanjian aliansi berakhir, kemudian dia akan menggunakan Rumah Gu Abadi untuk berurusan dengan Hei Loulan, Peri Lisan dan Demoness Surga Berkobar, mungkin dia bahkan bisa meminjam peringkat 8 Rumah Gu Abadi, kuali penyempurnaan, dari tanah yang diberkati Langya, dan merebut Gu Abadi mereka, mendapatkan manfaat terbesar. Namun, dia tidak bisa melakukannya sekarang. Tanpa Rumah Gu Abadi, kekuatan Fang Yuan jelas lebih lemah dari sisi Hei Loulan. Bahkan jika dia memiliki banyak rencana dan plot, tanpa kekuatan, itu tidak dapat membuahkan hasil. Bagaimanapun, Hei Loulan juga merupakan karakter yang tangguh, dia bukan seseorang yang bisa diremehkan dengan mudah. Ini jelas dari ketika dia membunuh ayahnya sendiri, lalu menyamar untuk memasuki suku Hei. Rencana awal Fang Yuan luar biasa, tetapi kenyataannya kejam. Fang Yuan membuat perhitungan berdasarkan situasi terburuk. Jika panggung duel Chaotic Graceful muncul pada saat yang sama seperti di kehidupan sebelumnya, maka dia tidak akan dapat diam-diam mengambil Rumah Gu Abadi ini. Kemungkinan ini sangat besar. Ketika panggung duel Chaotic Graceful muncul, itu menghasilkan pemandangan yang luar biasa, adegan pertempuran hari itu dalam sejarah terus ditampilkan. Jika itu masalahnya, maka saya hanya bisa mengikuti kehidupan saya sebelumnya, dan berpartisipasi dalam kontes perjudian antara Gu Immortals perbatasan selatan, dan secara pribadi memasuki sisi jalan iblis di Gunung Yitian. Jika dia masuk seperti ini, risikonya akan sangat besar, dia harus menghadapi Gu Immortals of Southern Border, Shadow Sect, dan juga Heavenly Court. Itu akan memasuki bahaya besar. Tetapi bagaimana bisa ada keuntungan tanpa bahaya? Fang Yuan berhati-hati, tetapi dia tidak kekurangan pola pikir untuk mengambil risiko. Manfaat besar telah membuatnya bertekad untuk mengambil risiko. Dia telah terlahir kembali, dan memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang kehidupan sebelumnya. Jika dia tidak berani bersekongkol, maka Fang Yuan menganggap ini hanya pengecut. Karena perlindungan pohon buah impian musim semi telah dipastikan, saya dapat mengesampingkannya untuk saat ini. Saya harus mengubah rencana saya harus bersekutu dengan Hei Loulan lagi. Fang Yuan memiliki kekuatan diri Immortal Gu, Blazing Heaven Demoness pasti akan menargetkannya. Jika Fang Yuan memperoleh Rumah Gu Abadi lebih awal, maka dia tidak akan takut dengan Blazing Heaven Demoness. Tapi situasinya kebetulan berbeda sekarang, Fang Yuan perlu mendapatkan Rumah Gu Abadi, dan dalam prosesnya, dia mungkin harus menghadapi Gu Immortals perbatasan selatan, Sekte Bayangan, dan Pengadilan Surgawi. Sekarang, dia membutuhkan kekuatan orang lain. Bai Yun Seng, Hei Loulan, Peri Lisan, Blazing Heaven Demoness dan lainnya, terutama Blazing Heaven Demoness, dengan kultivasi peringkat 8-nya, dia bisa menambahkan banyak kekuatan ke Rumah Gu Abadi. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menderita karena masuk sendirian tanpa bantuan. Ketika Sekte Bayangan dimobilisasi, Hei Loulan dan Peri Lisan sama-sama berada di tanah terberkati Xiao Hun, menggunakan lembah Luopo untuk mengolah jiwa mereka. Dan Bai Yun Seng masih berada di Laut Timur. Secara alami, itu juga karena Fang Yuan sengaja menyembunyikannya dari Hei Loulan, Peri Lisan dan yang lainnya, menyelinap ke Gunung Yitian sendirian. Bahkan jika Fang Yuan bangkit kembali, dia hanya akan memiliki kultivasi tingkat bawah peringkat 6. Untuk naik ke peringkat 7, ia harus melalui banyak malapetaka duniawi dan 3 kesengsaraan surgawi. Pada masa tanah yang diberkati, itu akan memakan waktu 300 tahun. Jelas tidak ada cukup waktu bagi Fang Yuan untuk melakukan ini.
Tentu saja, dia juga bisa melahap tanah yang diberkati Hu Immortal dan tanah yang diberkati bentuk bintang, tetapi tubuhnya memiliki lubang abadi jalur kekuatan yang tidak berhubungan dengan tanah yang diberkati ini. Saat ini, prioritas utama adalah mengubah musuh menjadi sekutu dan menyusun strategi dari sana. Fang Yuan ingin melenyapkan Hei Loulan dan yang lainnya, tetapi ketidaksabaran semacam ini bisa merusak skema besarnya. Ada banyak kali ketika seseorang perlu berkompromi. Untuk mencapai tujuan seseorang di dunia, setiap orang perlu berkompromi, dan belajar bagaimana berkompromi, tidak peduli seberapa tinggi posisi seseorang, mereka harus mengikuti ini. Melepaskan manfaat kecil untuk manfaat yang lebih besar, ini adalah tampilan pertumbuhan seseorang. Menggunakan perjalanan abadi tetap lagi, Fang Yuan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Di kehidupan sebelumnya, ketika Fang Yuan ingin menargetkan Hei Loulan, dia telah meninggalkan tanah yang diberkati Hu Immortal untuk dunia luar, jejaknya disembunyikan, dan karena itu Fang Yuan tidak dapat bergerak melawannya. Tetapi dalam kehidupan ini, saat ini, Hei Loulan masih tinggal di tanah terberkati Hu Immortal. Dia menggunakan kekuatannya Ki Immortal Gu untuk membantu pria berbulu di sarang batu untuk menyempurnakan ersak Gu. Ketika Fang Yuan menemukan Hei Loulan, dia berada di dalam sarang batu. Dia memegang jalur informasi manusia Gu di tangannya, mengerutkan kening pada informasi yang dibawa oleh cacing Gu. Melihat Fang Yuan, Hei Loulan mengangkat jalur informasi manusia Gu dan bertanya, apakah Anda mendengar tentang masalah 10 sekte kuno besar benua tengah yang menyergap Song Zixing? Fang Yuan tersenyum ringan, tentu saja saya melakukannya. Masalah ini dapat dirahasiakan dari manusia, tetapi tidak dapat disembunyikan dari Gu Immortals. Meskipun 10 sekte kuno besar benua tengah menyembunyikan jejak mereka, Gu Immortal lainnya di benua tengah tidak ingin merahasiakan ini. Saat ini, mereka menantikan untuk melihat beberapa drama di 10 sekte kuno besar. Aduh. Hei Loulan menghela nafas dalam-dalam, kesempatan utama yang luar biasa, tapi kami melewatkannya. Jika kita bisa membunuh Song Zixing selama periode ini, kita mungkin bisa mendapatkan tanah yang diberkati bentuk bintang. Fang Yuan melirik Hei Loulan, menghela nafas dalam hati, orang ini benar-benar tangguh. Dia sudah memiliki sikap Gu, tetapi telah menahan diri, tidak hanya dia tidak diberitahu, dia bahkan tidak memberitahu teman dan kerabat terdekatnya, bibinya peri Li San. Untuk menipu musuh, seseorang harus mulai dari menipu orang-orang terdekat mereka. Tapi Fang Yuan seperti dia. Dia telah memperoleh kepemilikan tanah yang diberkati bentuk bintang, tetapi dengan sengaja menyembunyikan informasi itu, membuat Hei Loulan tetap dalam kegelapan. Di kehidupan sebelumnya, jika bukan karena Blazing Heaven Demones, rahasia ini tidak akan terungkap. Karena Fang Yuan dan Hei Loulan adalah tipe orang yang mirip, Fang Yuan menghargai Hei Loulan sekaligus khawatir. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin menyingkirkannya dan menyingkirkannya dengan cepat. Tapi takdir bekerja dengan cara yang misterius, Fang Yuan harus memperdalam kolaborasinya dengan Hei Loulan untuk mendapatkan panggung duel kaotik anggun rumah Gu abadi. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Fang Yuan mengeluarkan kekuatan diri Immortal Gu, meletakkannya di tangannya dan mengulurkannya untuk Hei Loulan. Kekuatan diri Gu abadi. Tindakan Fang Yuan mengguncang pikiran Hei Loulan. Gu abadi ini awalnya miliknya, tetapi karena dia gagal dalam kesengsaraannya, dia telah terjebak di alam mimpi dan kemudian diselamatkan oleh Fang Yuan. Hasilnya adalah Gu abadi ini menjadi harga untuk menyelamatkan Hei Loulan, berakhir di tangan Fang Yuan. Kekuatan diri Immortal Gu ini memiliki arti yang sangat besar bagi Hei Loulan. Tidak hanya sangat cocok untuk Hei Loulan karena dia memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar dan jalur kekuatan yang dibudidayakan, kekuatan diri Gu abadi ini telah disempurnakan oleh ibu Hei Loulan, Su Xian'er, dan merupakan kenang-kenangan yang dia tinggalkan kepada Hei Loulan. Dengan demikian, kekuatan diri Immortal Gu sangat penting bagi Hei Loulan. Hei Loulan sangat tidak mau memberikannya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia memikirkan Gu abadi ini siang dan malam, dan benar-benar berharap dia bisa merebutnya kembali dari Fang Yuan. Namun, dia telah menahan dorongan ini. Di satu sisi, itu karena cacing Gu sangat sulit diambil dan bisa dihancurkan dengan pemikiran dari pemiliknya. Di sisi lain, itu karena Hei Loulan cerdik.
Dia sangat mengerti ada seni yang disebut kompromi saat berinteraksi dengan orang-orang. Hei Loulan dan Fang Yuan adalah sekutu alami. Hei Loulan masih perlu mengandalkan bisnis Gunyali untuk mendukung kultivasinya, bekerja sama menciptakan manfaat, sementara menjadi musuh membentuk kerugian, jadi Hei Loulan terus bertahan. Selain pertemuan pertama setelah bangun tidur, Hei Loulan tidak mengajukan keberatan terhadap Fang Yuan yang memiliki kekuatan diri Immortal Gu. Seolah-olah dia sudah melupakan ini. Dia memiliki kelihayan yang mendalam. Tapi sekarang, Fang Yuan tiba-tiba menyerahkan kekuatan diri Immortal Gu, seperti dia mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Hei Loulan tertangkap basah tidak siap dan tidak dapat menyembunyikan keinginannya. Tapi seketika, Hei Loulan menjadi tenang, cemberutnya semakin dalam saat dia menatap tajamnya pada Fang Yuan. Dia sudah kembali sadar, dan dia dipenuhi dengan kewaspadaan. Dia tahu sifat Fang Yuan, dan sama seperti Fang Yuan, yang memiliki apresiasi dan kekhawatiran terhadapnya, dia juga merasakan hal yang sama tentang Fang Yuan. Mengapa Fang Yuan menyerahkan kekuatan diri Immortal Gu tanpa alasan? Ini tidak mungkin. Lalu apa yang dia rencanakan? Seolah melihat keraguan Hei Loulan, Fang Yuan terkekeh, jangan gugup. Kekuatan diri Immortal Gu juga agak cocok untukku, tapi aku yakin Immortal Gu ini lebih penting bagimu. Seperti yang mereka katakan, seorang pria tidak mengambil keuntungan dari orang lain, bukankah itu masalahnya? Mata Hei Loulan bersinar dengan cahaya gelap, dia melirik kekuatan diri Immortal Gu di tangan Fang Yuan, sebelum mengarahkan pandangannya pada Fang Yuan, mencibir, kamu seorang pria terhormat. Katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Fang Yuan menggosok hidungnya, jika saya berbicara langsung, saya khawatir itu akan membuat Anda takut. Hei Loulan mendengus, katakan saja padaku. Mata Fang Yuan berkedip, berbicara dengan nada serius, kalau begitu aku tidak akan bertele-tele. Aku ingin menggunakan kekuatan diri Immortal Gu ini untuk menukar sikapmu Gu. Apa? Tubuh Hei Loulan bergetar, kilatan ganas di matanya meningkat, dan dia hampir mundur selangkah tanpa sadar. Saya telah merahasiakan masalah memperoleh sikap Gu, bagaimana dia tahu? Saya menyembunyikannya bahkan dari bibi kecil. Selain langit dan bumi, hanya aku yang tahu. Keterkejutan yang dirasakan Hei Loulan sulit untuk diungkapkan. Ini adalah rahasia terbesarnya, tetapi tiba-tiba terungkap oleh Fang Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Niat membunuh melonjak di dalam dirinya, tanpa sadar ingin menyerang Fang Yuan. Untuk menghilangkan orang yang mengetahui rahasianya. Ini adalah sifat karakter ganas. Namun, saat ini, Fang Yuan berinisiatif untuk mundur selangkah. Gerakan ini sederhana, tetapi memiliki efek halus pada mentalitas Hei Loulan saat ini. Hei Loulan seperti binatang buas yang ketakutan, tetapi Fang Yuan menjauh agak jauh dan menunjukkan senyum yang tidak berbahaya, memancarkan niat baik, membuat Hei Loulan merasa lebih aman. Mata Hei Loulan menyipitkan mata ke celah, mengarahkan pandangannya ke Fang Yuan. Ekspresinya dingin seperti es, niat membunuhnya belum hilang, malah tertahan untuk saat ini. Sepertinya kamu benar-benar memiliki sikap legendaris Gu. Fang Yuan berpura-pura mengamati ekspresinya, dan berbicara dengan nada terkejut. Hei Loulan menatap kosong sebelum berbicara dengan marah, kamu menipunya saya. Tentu saja tidak. Fang Yuan tersenyum pahit, mengangkat bahunya, apakah kamu masih ingat tuanku, Raja Sejati Gunung Ungu? Hei Loulan menarik napas dalam-dalam, mendengar nama Raja Sejati Gunung Ungu lagi, dia dipenuhi dengan kewaspadaan. Dia mengenal Raja Sejati Gunung Ungu ini. Fang Yuan adalah muridnya dan begitu juga Bai Yun Seng. Itulah alasan mengapa Fang Yuan memanggil kakak senior Bai Yun Seng. Tentu saja, semua ini adalah informasi palsu. Di kehidupan sebelumnya, bahkan Blazing Heaven Demones telah ditipu. Tuanmu yang memberitahumu. Hei Loulan bertanya. Niat membunuhnya turun ke titik terendah. Dari pandangannya, Fang Yuan memiliki dukungan besar. Sangat sulit untuk membunuh Fang Yuan, apalagi Raja Sejati Gunung Ungu, yang bukan seseorang yang bisa dia tangani. Lagi pula, saat ini, Peri Lisan belum sepenuhnya berdamai dengan Blazing Heaven Demones. Fang Yuan terkekeh, bagaimana menurutmu? Hei Loulan mendengus, pikiran berputar di benaknya, Purple Mountain True Monarch benar-benar tahu rahasiaku, dia memang memiliki kekuatan yang luas dan tak terduga. Untungnya, kami telah membuat kesepakatan dengan Fang Yuan,
tapi Fang Yuan benar-benar licik, tidak peduli seberapa penting kekuatan diri Immortal Gu, itu hanya peringkat 6 Immortal Gu, bagaimana itu bisa diperdagangkan dengan sikapku Gu? Huff. Hei Loulan segera menolak saran Fang Yuan, sikapku Gu adalah Gu abadi peringkat 8. Selama itu adalah seseorang dengan pikiran yang berpikir, mereka bisa memakainya dan menggunakannya. Ini adalah cacing Gu legendaris yang tercatat dalam kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari. Anda sebenarnya berpikir untuk menggunakan kekuatan diri peringkat 6 Immortal Gu untuk menukar sikap saya Gu. Hehe, bukankah kamu melamun? Fang Yuan merenungkannya sebelum berbicara, lalu bagaimana Anda akan menukarnya? Tidak berdagang. Hei Loulan segera menjawab dengan tegas. Ekspresi Fang Yuan tenggelam, mengeluarkan aura berbahaya. Hei Loulan, pikirkan dengan baik, saya akan mengingatkan Anda ini adalah wilayah saya, tanah yang diberkati Hu Immortal saya. Hei Loulan tertawa terbahak-bahak, hahaha, lalu apa? Jangan lupakan kesepakatan di antara kita, itu belum berakhir, sekutu tidak bisa saling menyerang. Tentu saja, Hei Loulan menambahkan, kamu mendapat dukungan tuanmu, mungkin kamu telah membatalkan batasanmu. Tapi apakah menurutmu aku, Hei Loulan, takut mati? Kamu terlalu meremehkanku. Bahkan jika saya mati di sini, saya akan menghancurkan semua cacing Gu saya sebelum saya mati. Juga, saya tahu semua tentang sumber daya yang ada di tanah yang diberkati Hu Immortal Anda. Setelah pertempuran, berapa banyak sumber daya ini yang tersisa? Lanskap Bai Yun Seng seperti sebelumnya tidak dapat memulihkan sumber daya ini. Fang Yuan tidak bisa menahan tawa. Di kehidupan sebelumnya, dia telah mengancam Blazing Heaven Demones dengan menunjukkan sikap tak kenal takut terhadap kematian. Kehidupan ini, setelah dia terlahir kembali, Hei Loulan menggunakan metode yang sama untuk menekannya, dan dia juga harus menerima dan mengikutinya. Ekspresi Fang Yuan berubah, tertawa dan bertepuk tangan, Hei Loulan, aku tidak akan berani meremehkanmu, itu hanya lelucon. Menggunakan Gu abadi peringkat 6 dengan imbalan peringkat 8, lelucon hanya mengungkapkan keserakahan dan kebodohanmu. Hei Loulan dengan dingin memarahi, tanpa memberikan wajah apapun kepada Fang Yuan. Mata Fang Yuan berkedip dengan cahaya tajam, kalau begitu saya akan menambahkan beberapa lagi di atas meja, bagaimana kalau saya menyerah dalam bersaing untuk tanah yang diberkati bentuk bintang? Hei Loulan menggelengkan kepalanya, menyerah dalam bersaing untuk itu. Bahkan jika Anda menyerahkan tanah yang diberkati Hu Immortal dan tanah yang diberkati bentuk bintang kepada saya tidak akan memperdagangkannya. Sikap Gu bukan hanya Gu abadi peringkat 8, persyaratan untuk menggunakannya sangat minim, tidak membutuhkan esensi abadi dan hanya mengkonsumsi energi mental. Itu berarti, bahkan saya, Gu abadi peringkat 6, dapat menggunakan Gu abadi peringkat 8 ini. Gu abadi semacam ini adalah harta yang tak tertandingi, saya benar-benar tidak akan menyerah. Jangan sebutkan trading untuk itu. Fang Yuan, kamu adalah orang yang pintar, kamu tidak akan melakukan upaya yang, kan? Fang Yuan mengangguk, menghela nafas. Saya mengerti. Kalau begitu aku akan mundur selangkah, aku ingin menggunakan kekuatan diri Immortal Gu untuk menukar perbudakanmu Immortal Gu. Alis Hei Loulan terangkat. Dia memiliki perbudakan Immortal Gu, dia telah mendapatkannya selama saat-saat terakhir di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, setelah menipu kehendak matahari raksasa. Hei Loulan tenggelam dalam keheningan, tawaran Fang Yuan membujuknya. Sejauh yang dia ketahui, kekuatan diri nilai Immortal Gu tidak diragukan lagi jauh di atas perbudakan Immortal Gu. Hei Loulan menatap mata Fang Yuan, perbudakan saya Immortal Gu hanya peringkat 6. Anda menggunakan peringkat 6 dengan imbalan peringkat 6, ini layak. Tapi perbudakan Immortal Gu tidak dapat digunakan berulang kali, hanya bisa digunakan sekali. Menukar kekuatan diri dengan perbudakan, tidakkah menurutmu kamu kalah? Ya, ada beberapa kerugian. Fang Yuan tertawa, sebelum mengangkat jari, jadi saya masih memiliki kondisi, saya ingin meminjam sikap Gu untuk beberapa waktu. Hei Loulan tidak menjawab, tenggelam dalam keheningan. Fang Yuan mencoba segala macam metode untuk meminjam sikap Gu, ini membuatnya sangat merasakan pentingnya sikap Gu terhadap Fang Yuan. Namun, seberapa penting itu, Hei Loulan tidak terlalu yakin, dia perlu menyelidiki.
Oleh karena itu, dia menolak, saya tidak akan meminjamkan sikap Gu. Ekspresi Fang Yuan tenggelam, kalau begitu lupakan saja. Dia kemudian berbalik, pergi. Hei Loulan berdiri di tempatnya, menonton dengan dingin tanpa bergerak. Fang Yuan bergerak beberapa langkah sebelum berhenti, berbalik dengan senyum pahit saat dia menghadapi Hei Loulan lagi, saya hanya ingin meminjam sikap Gu selama 3 tahun. 3 tahun. Saya tidak akan setuju bahkan jika itu 3 hari. Ekspresi Hei Loulan dingin dan kejam, namun, secara internal, dia bersemangat. Dia melihat kesempatan untuk merobek Fang Yuan. Penyembunyian Hei Loulan bagus, tetapi dia pada akhirnya masih muda, dan Fang Yuan adalah monster tua yang telah hidup ratusan tahun. Fang Yuan mendengus tidak senang, bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran Hei Loulan saat ini. Dia membuang kartu trufnya, sepertinya kamu tidak ingin balas dendam. Kamu memiliki kesempatan bagus di depanmu untuk membunuh Hei Cheng. Tapi rasanya kamu tidak menginginkannya. Apa? Hei Cheng. Mata Hei Loulan bersinar dengan kilatan ganas, ekspresinya berfluktuasi. Meskipun Hei Cheng adalah ayahnya sendiri, kebencian di antara mereka begitu besar, dia tidak akan beristirahat sampai dia mati. Membunuh Hei Cheng dan membalas dendam sudah menjadi obsesi terbesar Hei Loulan. Obsesi ini begitu dalam sehingga memengaruhi kultivasinya, menjadi bekas luka permanen di benaknya. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Hei Loulan telah membunuh Hei Cheng, mendapatkan kembali kekuatan diri Immortal Gu, menghilangkan bekas luka di benaknya, dan menemukan dirinya. Jadi ketika dia mengaktifkan hantu jalur kekuatan, mereka berubah menjadi penampilannya, dan bukan pria kekar yang berotot. Negosiasi dengan Hei Loulan berlangsung selama 6 jam. Setelah berakhir, bahkan Fang Yuan dengan tubuh zombie abadinya merasa sangat kelelahan. Pikiran zombie abadinya yang menyedihkan tidak bisa berpikir sendiri dengan mudah, siapa yang tahu berapa banyak pikiran yang dia sia-siakan dalam prosesnya. Hei Loulan juga tidak lebih baik, dia merasa negosiasi ini jauh lebih melelahkan daripada pertempuran hidup dan mati yang intens, perasaan lemah yang dipancarkan dari jauh di dalam dirinya, lidahnya menjadi kering dan dia merasa pusing. Setelah negosiasi, Fang Yuan membawa Bai Yunseng, dan membuat perjanjian baru dengan Hei Loulan dan Peri Lisan. Fang Yuan menyerahkan kekuatan diri Immortal Gu, berdagang dengan perbudakan Hei Loulan Immortal Gu, serta meminjam sikap Gu selama 1 tahun. Fang Yuan juga harus memberikan kesempatan untuk membunuh Hei Cheng untuk Hei Loulan dan Peri Lisan. Adapun tanah yang diberkati bentuk bintang, semua orang akan terus berpartisipasi secara adil. Selain itu, Fang Yuan juga mendapatkan persetujuan Hei Loulan untuk menghubungkan keberuntungan mereka. Perjanjian baru itu terkait erat bersama dalam semua aspek, bahkan Peri Lisan dengan jalur informasinya pencapaian kuasi Grandmaster Agung harus menghabiskan beberapa tahun untuk melanggar perjanjian. Lebih penting lagi, itu juga memperhitungkan Blazing Heaven Demones. Ada kondisi di dalamnya yang menyatakan lebih banyak sekutu dapat ditambahkan, tetapi sekutu baru harus mengikuti perjanjian. Selain itu, kedua belah pihak tidak bisa mendapatkan bantuan kekuatan eksternal untuk saling menargetkan. Kedua belah pihak juga akan memiliki kesempatan 1 kali untuk meminta dukungan, dan setelah digunakan, pihak lain harus dibantu. Kompensasi setelah masalah akan dihitung sesuai dengan situasi tertentu. Perjanjian itu sangat ketat, pembagian keuntungan ditetapkan secara rinci. Fang Yuan menggunakan kekhawatiran Hei Loulan terhadap Raja Sejati Gunung Ungu, dan kenangan kehidupan sebelumnya, untuk mencapai tujuannya. Orang yang hanya bisa bertarung tidak lebih dari bur. Pertempuran tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, manusia memiliki kebijaksanaan yang besar. Jika mereka menggunakan kebijaksanaan ini hanya untuk bertarung, mereka akan menurunkan karunia dari surga ini. Setelah kesepakatan dibuat, situasi Fang Yuan telah sangat berubah. Pertama-tama, Hei Loulan adalah Fiery Black Moon, dengan keberuntungan yang kuat yang tidak akan menurun untuk waktu yang lama. Fang Yuan menghubungkan keberuntungannya dengan keberuntungannya, mengimbangi kekurangan Spring Autumn Cicada. Kedua, dia bisa meminjam sikap peringkat 8 Gu. Gu abadi ini digunakan di masa lalu oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, itu adalah inti Gu dari gerakan pembunuh abadi legendaris, Wajah Akrab. Saat itu, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri hanya peringkat 6 Gu abadi, tetapi dengan menggunakan gerakan pembunuh ini,
dia menipu 2 peringkat 8 Gu Immortal berturut-turut, memperoleh harta karun dalam jumlah besar serta menyebabkan 2 peringkat 8 Gu Immortal salah paham satu sama lain, secara tidak langsung menyebabkan kematian mereka. Fang Yuan telah kehilangan perubahan bentuk Immortal Gu, tetapi memperoleh sikap Gu, yang berkali-kali lebih baik. Efek gerakan pembunuh wajahnya yang samar-samar akrab akan meningkat tajam ke tingkat yang mencengangkan. Fang Yuan sekarang yakin untuk menipu bahkan peringkat 8 Gu Immortals. Terakhir adalah Blazing Heaven Demoness. Di kehidupan sebelumnya, Blazing Heaven Demoness, Gu Immortal peringkat 8 ini, telah merencanakan melawan Fang Yuan. Kehidupan ini, Fang Yuan telah mencapai kesepakatan baru dengan Peri Lisan dan yang lainnya, yang dapat dianggap sebagai menghentikan skema Blazing Heaven Demoness lebih awal. Rasa bersalah dan kasih sayang Blazing Heaven Demoness terhadap Hei Loulan adalah kelemahan terbesarnya. Fang Yuan berencana untuk, secara tidak sengaja, menggunakan Blazing Heaven Demoness. Bahkan jika Blazing Heaven Demoness tidak bergabung dengan aliansi baru, ketika Hei Loulan jatuh ke dalam kesulitan saat membantu Fang Yuan, bisakah Blazing Heaven Demoness tidak berbuat apa-apa? Dapat dikatakan bahwa Hei Loulan adalah alat terbaik untuk mengendalikan Blazing Heaven Demoness. Pihak Hei Loulan tidak lagi menjadi penghalang bagiku. Setelah mengubah musuh menjadi sekutu, rencanaku sekarang akan berjalan jauh lebih lancar. Tapi Hei Loulan dan yang lainnya sangat cerdik, mereka tidak mudah dibodohi. Mereka sekarang sangat puas dengan perjanjian aliansi baru ini, tetapi mereka perlahan-lahan akan menyadari keuntungan besar yang saya pegang. Pada saat itu, mereka pasti akan tidak senang dan bahkan mungkin mencoba melawanku. Karena kenangan kehidupan sebelumnya, Fang Yuan bisa mendapatkan keuntungan. Tapi dia tidak menghilangkan kewaspadaannya terhadap pihak Hei Loulan. Tunggu sampai aku memiliki Graceful Chaotic Duel Stage, maka arahnya akan ditetapkan, kontras antara kekuatan tim kita akan terbalik. Bahkan jika pihak Hei Loulan tidak puas, mereka tidak akan bisa menciptakan masalah. Fang Yuan tidak ragu untuk menyerahkan kekuatan diri Immortal Gu, itu karena dia merencanakan rumah Gu abadi, panggung duel Chaotic Anggun, dan zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar. Dengan kekuatan diri Immortal Gu, dia hanya akan memiliki gaya pertama dari segudang diri, paling-paling, kekuatannya hanya akan menjadi peringkat 7. Tetapi dengan rumah Gu abadi, Fang Yuan tidak perlu takut bahkan peringkat 8, dengan mudah maju atau mundur. Setelah mendapatkan sikap Gu, Fang Yuan menyimpannya di lubang abadinya sendiri dan pindah ke tanah yang diberkati Langya. Roh tanah Langya sangat terkejut, bertanya, begitu cepat. Kamu mendapatkan apa yang aku inginkan? Tidak. Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Ekspresi roh tanah Langya segera berubah menjadi suram, berteriak dingin, Fang Yuan, bocah nakal, apakah kamu mengabaikan kata-kataku? Sebelum kamu pergi terakhir kali, aku sudah memberitahumu tanah yang diberkati Langya bukanlah tempat bagimu untuk datang kapanpun kamu mau. Jika Anda tidak memiliki materi abadi yang saya inginkan, maka jangan datang mengganggu saya. Saya tidak akan menyetujui permintaan Anda. Begitukah? Fang Yuan terkekeh, sikapnya tenang, bagaimana jika saya ingin menggunakan kesempatan terakhir saya untuk meminta Anda menyempurnakan Gu untuk saya? Ah! Roh tanah Langya menatap kosong, kehilangan kata-kata. Fang Yuan telah mencuri pertemuan kebetulan Ma Hongyun, tiba di tanah yang diberkati Langya dengan identitas pewaris surga pencuri. Karena leluhur rambut panjang telah membuat perjanjian dengan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, roh tanah Langya harus menyempurnakan Gu 3 kali untuk Fang Yuan tanpa biaya apapun. Jika memurnikan Gu Fana, roh tanah Langya harus menjamin keberhasilan penyempurnaan Gu. Jika memurnikan Immortal Gu, roh tanah Langya bisa gagal, tetapi bahan untuk penyempurnaan Gu harus berasal dari kantongnya sendiri. Fang Yuan telah menggunakan 2 kesempatan. Yang pertama adalah menyempurnakan gerbang bintang Gu, meskipun cacing Gu ini hanyalah Gu Fana, itu telah memberikan bantuan besar kepada Fang Yuan pada saat itu. Yang kedua adalah untuk menyempurnakan bukaan kedua Gu, selama proses penyempurnaan Gu, Fang Yuan minum 4 jenis anggur berkualitas, mendapatkan perjalanan ilahi Gu. Akhirnya, dia menggunakan perjalanan ilahi Gu untuk menukar lumpur bubur Immortal Gu dari roh tanah Langya. Dengan demikian, Fang Yuan hanya memiliki 1 kesempatan yang tersisa untuk meminta penyempurnaan Gu. Roh tanah Langya berkata dengan tegas, "Nak,
Gu apa yang ingin kamu perbaiki? Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu roh tanah Langya, saya hanya berkata, jika saya tidak benar-benar ingin menyia-nyiakan kesempatan ketiga sekarang. Roh tanah Langya mendengus, menepis tangan Fang Yuan, dan membersihkan pakaiannya dengan sangat tidak suka. Tapi pada akhirnya, dia tidak berbicara lagi. Selama Fang Yuan tidak menggunakan kesempatan terakhirnya, dia bisa dengan santai memasuki tanah yang diberkati Langya. Roh tanah Langya tahu ini adalah peringatan Fang Yuan terhadapnya, bahkan serangan verbal. Tapi dia tidak dapat berbuat apa-apa, jadi dia merasa sangat tidak senang. Jika kamu tidak ingin menggunakan kesempatan terakhir, cepat pergi. Roh tanah Langya berkata, tidak senang. Fang Yuan tanpa peduli mengangkat bahunya, meskipun saya tidak mendapatkan materi abadi yang Anda sebutkan, tetapi saya membawa ini. Lihatlah. Sudut bibir roh tanah Langya melengkung, bocah nakal, kamu ingin menipuku. Menurutmu bahan abadi dapat dengan mudah menggantikan satu sama lain? Saya tidak bisa. Dia tiba-tiba berhenti berbicara. Matanya terbuka lebar, tatapannya meningkat tajam saat tertuju pada materi abadi di tangan Fang Yuan. Materi abadi ini secara alami bukan yang sederhana, itu adalah materi abadi peringkat 8 yang diambil Fang Yuan di dalam formasi Gu di palung bumi. Mata roh tanah Langya terpesona. Ini. Terlihat seperti fragmen tubuh binatang terpencil Cloud Phoenix. Roh tanah Langya tergagap dengan nada tidak percaya. Fang Yuan mengacungkan jempol, seperti yang diharapkan dari roh tanah Langya, kamu benar. Setelah saya mendapatkan materi abadi ini, saya harus mengeluarkan beberapa upaya sebelum saya mengetahui asalnya. Saat dia mengatakan ini, Fang Yuan menyerahkan materi abadi ini kepada roh tanah Langya. Roh tanah Langya tidak menahan diri, dia dengan cepat mengulurkan tangannya, meraih materi abadi dan meletakkannya di depan matanya, memeriksa dengan cermat. Barang bagus, barang bagus. Benar saja, itu adalah fragmen burung Phoenix awan, ini adalah benda langka. Keberuntungan apa yang kamu miliki, untuk benar-benar mendapatkan harta seperti itu? Roh tanah Langya bergumam tanpa henti, dia sangat tergoda, dan tatapannya tampak agak tergila-gila. Tidak peduli roh tanah Langya mana itu, mereka berdua berasal dari leluhur rambut panjang. Leluhur rambut panjang unggul dalam penyempurnaan Gu, dan juga tergila-gila dengannya. Roh tanah Langya juga mewarisi sifat ini. Saat ini, saat roh tanah Langya melihat materi abadi peringkat 8 ini, pikirannya mulai berfluktuasi. Dia dengan pahit mencari bahan abadi seperti itu, tetapi belum menemukannya. Jika dia memiliki ini, celah bahan untuk banyak resep immortal Gu dapat diisi. Bahan penyempurnaan Gu untuk 1 atau 2 Gu abadi bahkan akan dikumpulkan seluruhnya, dan penyempurnaan Gu bisa segera dimulai. Roh tanah Langya sudah berhenti memperhatikan Fang Yuan, tatapannya tertuju erat pada fragmen Cloud Phoenix, memeriksanya dari segala arah. Dia hampir mengeluarkan air liur. Bahkan di tanah yang diberkati Langya, hanya ada sedikit bahan abadi peringkat 8. Mengapa? Itu sederhana, mereka sulit untuk dikumpulkan. Seperti fragmen Cloud Phoenix ini, tubuh utamanya adalah burung Phoenix awan binatang buas yang sunyi. Cloud Phoenix ini sangat kuat, mampu menandingi peringkat 8 Gu Immortals. Untuk mengumpulkan materi abadi ini, biasanya, seseorang harus membunuh burung Phoenix awan. Gu Immortals jumlahnya sedikit, peringkat 8 Gu Immortal bahkan lebih sedikit, hanya segelintir dari mereka yang ada. Mereka harus mempertimbangkan kesengsaraan mereka dan keselamatan mereka sendiri, dan tidak akan dengan mudah memulai pertempuran. Kecuali mereka memiliki beberapa tuntutan khusus, akan ada sangat sedikit bahan abadi peringkat 8 yang memasuki pasar. Ini juga alasan mengapa Fang Yuan hanya menaruh 2 bahan abadi di surga kuning harta karun, namun dia dengan mudah dapat menukar semua jenis makanan untuk Immortal Gu. Bahkan tubuh utama roh tanah Langya, leluhur rambut panjang, tidak memiliki terlalu banyak kemampuan untuk secara pribadi mengumpulkan bahan abadi peringkat 8. Salah satu alasan dia setuju untuk menyempurnakan Gu untuk Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa adalah untuk meminjam kekuatan Yang Mulia peringkat 9 untuk mengumpulkan bahan abadi peringkat 8. Fang Yuan melihat ekspresi roh tanah Langya, dan tersenyum, dia kemudian mengeluarkan materi abadi peringkat 8 lainnya, dan dengan sengaja bertanya, roh tanah Langya,
bantu saya memeriksa asal-usul materi abadi ini. Ah! Roh Tanah Langya mengangkat kepalanya untuk melirik, segera menjerit keras dan terkejut. Matanya liar karena gembira, Tuhan, bukankah ini sayap lebah madu bergaris harimau? Lihat, lampu yang begitu indah dari tanda Dao. Tanda Dao jalur logam di sayap ini sangat padat sehingga kita bisa melihat cahaya dari tanda Dao dengan mata telanjang kita. Bocah nakal, bagaimana kamu bisa mendapatkan sesuatu dengan level ini? Itu hanya membuat saya marah sampai mati. Saya mencari begitu keras selama bertahun-tahun, tetapi bahkan saya hampir tidak memiliki lebih dari 20 dari mereka. Mereka sangat berharga sehingga saya tidak mau menggunakannya. Fang Yuan tertawa keras, bagaimana jika saya mengatakan saya mengambilnya, apakah Anda percaya kepada saya? Mengatakan ini, dia segera mengambil kembali fragmen Cloud Phoenix dari tangan Roh Tanah Langya. Roh Tanah Langya tertangkap basah tidak siap, dan setelah dia bereaksi, dia melolong menyedihkan, merasa seperti sepotong hatinya telah dipotong. Dia menghentakkan kakinya dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Melakukan apa? Fang Yuan memiliki ekspresi bingung, ini milikku, apakah kamu berpikir untuk mencurinya? Roh Tanah Langya menegang, dia tidak bisa membalas dan hanya bisa memelototi Fang Yuan. Bersambung.